Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam solidaritas, salam persatuan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah berbincang mengenai SGBN dan perjuangannya. Dari perbincangan tersebut muncul beberapa pertanyaan dari masyarakat gitu, dari netizen. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya belum tuntas diobrolkan. Dan hari ini kita akan memperbincangkan lagi, mendiskusikan lagi beberapa hal yang berkaitan dengan SGBN dan bagaimana kemudian perjuangan SGBN ke depannya. Nah, bersama kita hari ini sudah ada Bung Alang, salah satu pengurus nasional di SGBN, tepatnya sebagai sekretaris nasional, Bung Alang. Ya, benar sekali. Sebagai sekretaris nasional yang akan kita kuliti lagi lah secara mendalam tentang apa itu SGBN, bagaimana kemudian prinsip-prinsip perjuangannya, tujuannya seperti apa. Nah, nanti kita akan dibantu oleh Bung Alang dalam menjawab beberapa pertanyaan dari anggota dan netizen gitu ya, dari yang masuk ke kita. Bagaimana kabarnya Bung Alang? Alhamdulillah baik. Kita berjumpa kembali gitu. Jangan Ya. bosan-bosan ya, kita berdiskusi, berbincang. Alhamdulillah Baik. insya Allah nggak ada bosan-bosannya. Kayak lemes-lemes amat ini. Hah? Wah, ini belum ngopi. Ya udah, ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Biar lancar lah ya. Gimana? Pahit atau manis? Mantap. Oke. Kopi perjuangan. Gini Bung Alang, kemarin itu kan beberapa saat yang waktu yang lalu kita sempat menanyakan tentang SGBN kepada Ketua Nasional. Oh ya. Cuman dari pemaparan dari Ketua Nasional ini ada aja jadi muncul dari anggota gitu ya. Masih ada yang kurang katanya ya kan. Oh ya. Jadi masih ada yang kurang, yang hari ini mudah-mudahan gitu ya, Bung Alang juga sebagai sekretaris nasional SGBN bisa membantulah beberapa pertanyaan yang muncul baik dari anggota maupun dari apa namanya itu. Jadi bahasanya dari netizen lah yang masuk ke kita. Nah, mudah-mudahan sih bisa kita jawab hari ini lah gitu ya, supaya rasa penasaran gitu ya. Rasa penasaran dari teman-teman itu bisa terjawab lah hari ini gitu. Nah, beberapa pertanyaan yang muncul itu, satu soal prinsip. Jadi sebenarnya nih yang mau diperjuangkan SGBN ini secara prinsip apa sih sebenarnya nih? Apa yang kemudian membedakan prinsip perjuangan SGBN ini dengan serikat-serikat buruh yang lain? Kita sudah sama-sama tahu bahwa di tingkat nasional sudah terdapat 21 konfederasi gitu ya. Nah, apa yang membedakan SGBN dari konfederasi-konfederasi yang lain? Nah, ini kan soal berbicara soal prinsip dan segala macamnya. Nah, Bung Alang mungkin bisa memberikan gambaran gitu ya soal prinsip-prinsip perjuangan dari SGBN itu. Gimana Bung Alang nih? Kalau berbicara tentang prinsip perjuangan SGBN, itu berkaitan juga sama tujuan utama dibentuknya SGBN, dan juga tujuan utama dibentuknya serikat pekerja secara umum. Ya. Nah, tujuan utama adanya serikat pekerja itu adalah untuk kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Itu secara umum lah gitu ya. Umum. Jadi serikat buruh itulah tujuan utama serikat buruh itulah. Ya. Nah, maka butuh prinsip-prinsip agar mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut butuh prinsip-prinsip gitulah ya. Nah, pertama kan pasti sepertinya juga hampir seluruh serikat pekerja itu tentang membela anggota dan keluarganya. Dalam hal ini adalah hak-haknya, baik hak pekerja atau hak sebagai warga negara. Ya. Ketika ada anggota atau keluarganya memiliki atau punya masalah, maka
SGBN turut bertanggung jawab gitu ya terhadap persoalan anggota dan keluarganya, persoalan apapun gitu ya. Nah, berikutnya juga prinsip yang lain, dan ini juga penting gitu ya. Di dalam serikat pekerja pasti tidak luput yang namanya advokasi gitu ya. Nah, maka perlu menerapkan prinsip dalam hal advokasi. Jadi kita tidak di SGBN tidak boleh bermain dengan pihak tanda kutip gitu, pihak lawan atau pihak yang berselisih dengan kita. Bermain dalam artian di sini adalah main uang, korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip semacam itu dalam hal advokasi kita gitu ya. Yang berikutnya ada juga kita berprinsip tentang harus menjunjung tinggi perempuan gitu ya, karena maknanya apa tuh menjunjung tinggi perempuan? Karena anggota SGBN khususnya atau buruh secara umum juga banyak gitu ya, atau banyak perempuan, dan di SGBN juga mayoritas perempuan gitu, sehingga kita harus menjunjung tinggi perempuan. Nah, bentuk menjunjung tingginya adalah kita harus menghargai, menghormati gitu ya, mengutamakan bahkan perempuan gitu, dan kita juga harus harus menganggap bahwa perempuan itu juga adalah bagian daripada perjuangan, sehingga ketika kita berjuang atau laki-laki berjuang dan perempuan berjuang, dia harus bareng-bareng berjuang atau setara antara laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga laki-laki tidak menjadi tidak menjadi superior gitu, dan perempuan inferior, tidak demikian, tetapi kita setara gitu, sehingga dalam hal perjuangan itu adalah hal yang sama, dan SGBN menjunjung prinsip itu gitu ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting juga tentang demokratisasi organisasi gitu ya. Nah, demokratisasi organisasi itu ketika organisasi memutuskan apapun gitu ya, yang strategis seperti membuat program kerja gitu ya, seperti memutuskan hal-hal apapun, nah itu aspirasi dari bawah atau aspirasi dari anggota akar rumput dari pabrik-pabrik kita minta gitu ya. Jadi nasional atau DPN SGBN dia tidak bisa membuat program tanpa aspirasi dari bawah. Nah, itu prinsip demokratisasi organisasi di kita demikian gitu ya. Nah, selain itu yang juga tidak kalah penting, kita juga memiliki prinsip tentang menjaga kawan perjuangan. Nah, bentuk menjaga kawan perjuangan kan di dalam perjuangan pasti banyak banyak naik turun lah ya, banyak naik turun perjuangan. Biasanya mungkin ada kawan kita yang sudah lelah dalam hal berjuang gitu ya, ada kawan kita yang hilaf dalam hal berjuang gitu ya, seperti tadi dalam hal advokasi mungkin ada iming-iming dan sebagainya. Maka kita perlu menjaga kawan perjuangan tersebut gitu. Jadi prinsip-prinsip itulah juga yang memang perlu dijaga ketat agar tujuan organisasi tadi tercapai. Tentunya dengan beberapa program yang kemarin kalau tidak salah tuh Ketua Nasional juga sudah menyampaikan beberapa programnya, kalau program itu ya. Begitu sih kurang lebih Bu Akbar. Iya, jadi kan tadi kan ada prinsip tuh. Nah, untuk memastikan prinsip itu berjalan, itu apa yang teman-teman atau kawan-kawan SGBN lakukan? Termasuk misalnya ketika ada anggota atau bahkan pimpinan yang melanggar prinsip tersebut, kan perlu ada pemastian tuh. Kan prinsip itu kan tidak hanya dituangkan dalam misalnya ADRT gitu, dalam program perjuangan, tapi itu juga kan harus dikawal gitu, dipastikan tuh bisa berjalan dengan semestinya gitu ya. Nah, ketika itu terjadi dan ada misalnya anggota melakukan pelanggaran gitu terhadap prinsip begitu, apa yang dilakukan oleh teman-teman di SGBN? Kalau berbicara prinsip dan prinsip itu dilanggar, ya tentunya ada sanksi, karena memang prinsip gitu ya. Tentunya ada sanksi gitu. Tetapi memang kita punya mekanisme organisasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan sampai ke sanksi tersebut kita punya mekanisme organisasi gitu ya. Nah, tapi
pasti akan ada sanksi-sanksi dari organisasi, bahkan sampai ke pemecatan gitu. Ketika ada anggota kita gitu yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, gitu. Sampai ada pemecatan kalau berbicara sanksi. Oke. Nah, untuk memastikan itu loh, untuk memastikan prinsip itu berjalan gitu di tingkatan anggota itu gimana tuh memastikan itu? Oh, nah itu berkaitan sama penyadaran gitu ya. Itu berkaitan sama penyadaran anggota melalui pendidikan gitu ya, melalui edukasi. Diskusi lah gitu ya. Diskusi baik itu diskusi formal ataupun juga diskusi informal gitu. Nah, di SGBN sendiri ada 28 materi untuk menuntun prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga gitu ya. Ada 28 materi itu di materi pendidikan SGBN gitu ya. Nah, itu memang anggota berkewajiban mengenyam 28 materi tersebut gitu. Meskipun tidak tidak serta-merta seluruh anggota sudah mengenyam, tetapi ada proses gitu ya. Memang ada terutama anggota yang aktif gitu. Biasanya kalau anggota yang aktif untuk mengenyam atau memahami sampai dengan 28 materi tersebut dia jauh lebih cepat gitu. Tapi anggota kan ada yang setengah aktif gitu. Nah, kalau yang setengah aktif atau bahkan yang tidak aktif untuk menguasai materi 28 materi tersebut ya pasti akan lambat gitu. Itu berkaitan sama kegiatan atau rutinitas dia sih sebenarnya. Keterlibatan di organisasi gitu. Nah, itu salah satu agar itu tetap terjaga gitu ya. Melalui edukasi atau pendidikan tadi. Berarti inilah ya, ibaratnya ada sosialisasi lah kita kepada anggota gitu dengan kegiatan rutin itu loh, baik itu melalui pendidikan gitu ya, diskusi, pelatihan gitu ya, soal prinsip-prinsip itu tadi tuh. Ya, itu pasti gitu ya, karena memang pendidikan itu kan pendidikan, diskusi, pelatihan itu saya rasa itu sih umum lah ya. Kayaknya hampir seluruh serikat buruh tuh ada yang namanya pendidikan dan pelatihan gitu, dan di SGBN pun ada hal-hal yang demikian gitu. Oke. Nah, gini nih, kan SGBN itu adalah organisasi sektor buruh gitu ya. Nah, kira-kira dalam perjuangannya gitu, memperjuangkan kepentingan tadi kan disebutkan tuh. Jadi salah satu tujuan dari serikat bekerja adalah memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya gitu ya. Nah, metode atau cara yang dilakukan oleh teman-teman SGBN dalam memperjuangkan hal tersebut bagaimana tuh? Jadi caranya gitu loh, kan ada tuh misalnya demo atau apa gitu. Ada nggak cara-cara yang dilakukan SGBN itu? Memperjuangkan hak anggota dan keluarganya. Ya, gitu. Nah, tadi di awal sebenarnya udah disinggung tuh ya, ketika ada persoalan gitu ya, pasti SGBN akan membantu itu kan, itu salah satunya gitu. Yang keduanya tadi juga berkaitan sama edukasi, pendidikan baik formal atau informal. Nggak, sorry, tadi cara membantu anggota dalam memperjuangkan haknya itu seperti apa tuh caranya? Itu sih lebih ke advokasi, kalau semacam itu biasanya ke advokasi. Salah hal membantu kan tadi umumnya saya bilang akan membantu gitu ya, wajib bahkan itu ya, wajib membantu ketika anggota dan keluarganya memiliki masalah gitu, masalah apapun. Nah, itu termasuk masalah di tempat kerja gitu. Pastinya kan advokasi gitu ya. Nanti kalau berbicara advokasi juga bisa panjang kali lebar juga tuh. Kalau berbicara advokasi nanti di lain waktu lah kita bisa diskusi tentang advokasinya seperti apa. Nah, pernah nggak teman-teman SGBN membantu anggota di luar kasus perburuhan? Misalnya bantu soal apa gitu-gitulah. Kan tadi disebutkan bahwa yang nggak cuma kasus-kasus perburuhan. Ada nggak praktek yang pernah sudah dilakukan oleh teman-teman membantu entah itu keluarganya, apakah itu istri atau suaminya atau anaknya gitu-gitu? Ada nggak pernah praktek yang dilakukan? Nah, itu karena itu sebagai prinsip kita gitu ya. Nah, salah satu praktek kita di luar tentang ketenagakerjaan, biasanya kita ada yang namanya solidaritas terhadap keluarga anggota gitu ya. Ketika ada musibah anggota kita, pasti seluruh anggota SGBN itu membantu bersolidaritas untuk kebutuhannya. Musibah salah satunya banjir.
Ya kita bisa ngirim apa kira-kira kebutuhannya, baik itu makanan atau apapun lah yang kira-kira kebutuhannya di sana, gitu ya. Oke, kegiatan-kegiatan sosial gitu. Ya, kegiatan sosial. Selain itu juga ketika ada anggota keluarganya yang sakit, kita juga bisa bantu gitu, lebih ke sosial lah ya. Bantu dalam hal apapun juga itu, baik itu keuangan ataupun tenaga, pikiran dan sebagainya. Gitu. Salah satu dan salah duanya tadi. Oh, kemarin itu pernah saya dapat informasi tuh, kayak misalnya di anggota di Makassar ya, yang apa sih? Kebakaran. Itu ya. Ya, Salah ya. satunya itu ada Ya, anggota itu salah satunya. di Makassar misalnya rumahnya kebakaran, terus kawan-kawan galang apa sih namanya itu? Ya, galang Semacam solidaritas. donasi ya gitu ya. Ya, Oke. salah satunya gitu. Nah, ini kan serikat buruh kan lebih kepada ini sih, lebih kepada perjuangan isu di perburuan gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut Bung Alan sendiri, tujuan akhir dari perjuangan SGBN ini seperti apa sih sebenarnya? Tujuan akhir yang diinginkan gitu ya. Kan ada tuh misalnya, ya sudahlah kalau misalnya karena sudah selesai memperjuangkan kepentingan anggotanya, ya udahlah selesailah perjuangan. Atau memang ada tujuan yang apa sih namanya tuh, lebih utama lah dari sekedar perjuangan normatif. Ya gitulah, perjuangan normatif teman-teman buruh tuh. Ya, bagi kami perjuangan normatif itu adalah perjuangan awal. Oke. Ya. Dan itu bagi kami menyelesaikan persoalan normatif di pabrik-pabrik itu bukan menjadi tujuan utama gitu ya. Tujuan utama kita yaitu berbicara tentang buruh berkuasa rakyat sejahtera. Wah, sampai segitu ya? Iya, karena kan memang ketika buruh berkuasa, ya kita berbicara ya negara akan sejahtera gitu, maksudnya rakyat yang lain akan sejahtera karena apa ya? Karena menurut kita gitu ya, konsep kesejahteraan itu yang saat ini ada, menurut kita bertentangan dengan tujuan serikat buruh atau tujuan SGBN pada khususnya ya gitu, sehingga tujuan kita tingginya gitu, tujuan politis lah bahkan gitu ya, berbicara tentang kekuasaan, buruh berkuasa rakyat sejahtera gitu ya. Dengan negara sejahtera lah gitu. Kan kalau bisa nggak buruh berkuasa itu apa sih namanya tuh dilakukan dengan serikat pekerja? Kan nggak mungkin itu. Kan negara kita Indonesia kan tidak apa sih namanya tuh, tidak memfasilitasi itulah, sistem politik kita kan nggak mengizinkan lah serikat buruh untuk berkuasa gitu. Ya benar, kalau memang serikat buruh sih memang dia tidak sampai ke sana gitu ya. Tetapi serikat buruh adalah jembatan gitu ya. Serikat buruh adalah jembatan pemahaman sampai ke kekuasaan tadi gitu ya. Tentunya seperti saat ini gitu ya. Beberapa serikat buruh berkonsolidasi, ketemu bareng, membentuk partai politik yang ada saat ini, yaitu Partai Buruh. Nah, melalui kendaraan politik itulah kita akan menciptakan negara sejahtera atau buruh berkuasa rakyat sejahtera tadi. Oke, berarti cita-cita dari apa sih namanya itu teman-teman SGBN gitulah, cita-citanya tidak hanya perjuangan normatif, tapi ada cita-cita yang lebih besar gitu ya, cita-cita yang lebih besar berkaitan dengan kesejahteraan buruh gitu secara umum gitu ya. Karena kalau menurut Bung Alang tadi bahwa ya sebenarnya kalau mau apa sih buruh sejahtera gitu atau rakyat sejahtera itu harus mengambil alih kekuasaan gitu ya. Nah itu menarik tuh, nanti kita bisa obrolkan lagi ya soal itu ya, soal siap. Apa sih soal serikat buruh dan partai lah untuk siap bisa. Oke, terima kasih Bung Alan, nanti kita ajak lagi ya berdiskusi dengan tema-tema yang lain, dengan mungkin isu yang lain gitu ya yang perlu kita diskusikan. Terima kasih Bung Alang, sekali lagi kami ucapkan sudah hadir di acara kita, di forum kita bersama. Nah, itu tambahan penjelasan dari Bung Alang berkaitan dengan SGBN dan perjuangan. Mudah-mudahan
bisa memberikan informasi lebih dan mendalam beberapa pertanyaan dari teman-teman anggota SGBN maupun masyarakat secara umum. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di isu, di tema dan kesempatan yang lain. Salam solidaritas, salam persatuan. Salam.